Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Oke, mungkin teman-teman pernah mengalami blue screen kayak gini ya, IRQL not less or equal. Mungkin sering atau pernah sekali gitu ya. Pasti blue screen ini merupakan blue screen yang paling kejadian, paling sering gitu ya di Windows gitu ya. Mungkin teman-teman belum tahu dulu ya, IRQL tuh singkatan dari apa gitu. IRQL adalah singkatan dari Interrupted Request Level. Nah, sebenarnya itu apa sih ya? Nah, mungkin teman-teman bisa buka di System Information gitu ya, di bagian Hardware Resource dan di bagian IRQ. Nah, mungkin di sini teman-teman agak bingung gitu ya, ada IRQ 0, 4, 8, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini kita akan pakai pengibaratan ya. Di sini saya akan pakai pengibaratan sebuah kosan. Nah, di sini ibaratnya hardware resource atau bisa dibilang dari IRQ-nya ini adalah sebuah kosan, teman-teman. Sebuah gedung kos-kosan. Gedung ya, satu gedung kos-kosan. Nah, IRQ 0, 4, 8 ini kita anggap sebagai kos-kosannya atau kamarnya ya. Jadi setiap satu gedung ini bisa dibilang ada berapa IRQ ini ya di sini ya, sampai banyak banget gitu ya. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi IRQ 0, 4, 8 ini adalah penamaan dari kamar setiap kosannya gitu ya, setiap kamar kos-kosannya gitu ya. Seperti itu. Dan di sini device. Nah, di sini device ini adalah ibaratkan adalah pemiliknya atau penyewanya ya, bisa dibilang gitu ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau secara penggambaran kasar tadi mungkin teman-teman jadi paham gitu ya. Kenapa blue screen IRQ not less or equal ini bisa kejadian. Nah, salah satu yang bisa menyebabkannya gitu ya, aduh jadi ngomong apa ya, adalah ini ya teman-teman, yaitu IRQ yang harusnya IRQ 0 ini diisi oleh sistem timer, malah justru diisi oleh hal yang lain. Bisa dibilang adalah kamar kosan yang nomor 4 justru malah diisi oleh bukan pemiliknya yang seharusnya gitu ya. Jadi bisa dibilang nanti di kos-kosannya tersebut mungkin alarmnya akan bunyi gitu, wet wet wet, jadi ada tanda bahaya. Nah, akhirnya terjadilah blue screen kayak gini. Sebenarnya ini adalah mekanisme sistem dari Windows ya, sangat cerdas ya, karena justru Windows itu ingin mencegah terjadinya hardware konflik dan yang lain sebagainya. Justru teman-teman kalau misalnya IRQ ini diisi oleh hardware atau device yang tidak seharusnya, maka Windows justru akan menjadi rusak dan bisa membahayakan hardware teman-teman sendiri. Makanya kenapa akhirnya oleh Windows diberi mekanisme blue screen untuk bisa mengamankan sistem dari Windows teman-teman gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau secara kasarannya adalah mungkin teman-teman pernah mendengar gitu bahwa penyebabnya juga karena korupnya file system. Ya, itu juga betul teman-teman. Korupnya file system ini bisa diibaratkan sebagai kamar kosan yang kena badai. Nah, kalau misalnya kamar kosan yang kena badai, atapnya terbang atau temboknya hancur dan lain sebagainya, otomatis pemiliknya nggak akan bisa masuk dan nggak akan bisa nempatin kamar kosan tersebut kan ya. Nah, ibaratkan kayak gitu juga. Jadi makanya kenapa blue screen ini juga disebabkan oleh korupnya file system atau secara bahasa kasarnya adalah kamar kosannya rusak gitu ya. Terus yang kedua adalah incompatible device driver, alias yang tadi saya sudah dijelaskan ya, bahwa IRQ 16 harusnya diisi oleh NVIDIA GeForce, tapi justru malah diisi oleh hardware yang lain. Jadinya alarmnya akan bunyi dan terjadilah blue screen. Ibaratnya adalah kamar kosan nomor 16 kok diisinya sama orang B, harusnya diisi nama orang A, seperti itu. Terus yang ketiga adalah dari hardware yang rusak. Ya, hardware yang rusak juga jelas ya teman-teman. Kalau misalnya hardware-nya rusak, kenapa kok bisa menjadi blue screen? Karena ibaratkan kalau orang hardware rusak adalah orang yang mungkin mengalami gangguan dalam mentalnya mungkin ya, seperti itu. Mungkin kalau orang yang psikopat ya, mungkin mohon maaf gitu ya, bahasanya di sini agak ofensif juga gitu ya. Mungkin ibaratnya kalau orang yang mungkin tidak memiliki kesehatan mental yang baik gitu ya. Justru ruangan nomor 19 ini ya, contohnya gitu ya, diisi oleh orang yang kurang sehat mental gitu ya. Bisa dikatakan justru orang tersebut malah akan menghancurkan atau mungkin bahkan akan akan apa ya namanya, mengusik dari kamar kosan yang lain gitu. Mungkin kamar kosannya akan dihancurkan atau kayak gimana. Aduh, mungkin penggambarannya kayak gitu ya. Mungkin teman-teman ngerti ya. Jadi mohon maaf ya kalau bahasanya terlalu ofensif juga gitu ya. Terus yang keempat adalah bisa juga karena teman-teman menginstal suatu software atau sebuah driver tapi instalannya tersebut tidak sesuai dengan sistem operasinya atau juga tidak sesuai dengan prosedurnya. Mungkin teman-teman install software tidak tidak benar gitu ya, tidak selesai gitu ya, maka akan terjadi juga hardware atau IRQ yang rusak tersebut juga gitu ya. Jadi diibaratkan adalah kamar kosan yang harusnya watt-nya nih ya, setiap kamar kosan mungkin punya watt listriknya masing-masing gitu ya, mungkin 450 watt gitu
ya ibaratnya gitu. Tapi kita pasang komputer yang sampai makan daya 1000 watt gitu, ya otomatis pasti bakal rusak juga gitu kan ya. Jadi bisa dibilang harus disesuaikan dengan IRQ-nya gitu, dengan fungsinya gitu. Terus yang kelima juga bisa penyebabnya adalah teman-teman meng-downgrade Windows teman-teman. Sudah pastilah ya kalau downgrade gitu ya. Biasanya ini kan IRQ ya, ini dari IRQ ini pasti nggak akan berubah gitu ya, bisa dibilang gitu ya, dari si komputer teman-teman gitu ya. Tapi karena Windows teman-teman atau sistem operasi teman-teman lebih jadul, otomatis IRQ yang awalnya sudah disediakan atau sudah dikonsep untuk bisa dijalankan oleh Windows yang terbaru saja gitu ya, otomatis akan tidak bisa dijalankan, sehingga ya kamar kosan teman-teman malah justru tidak akan sesuai dengan fungsinya kayak gitu ya teman-teman. Ini penjelasannya mungkin semoga dimengerti juga gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menyembuhkan IRQ ini? Ya sebenarnya secara simpelnya adalah ya sudah, IRQ 0 harus diisi oleh ini, IRQ 4 harus diisi oleh ini, dan jangan jangan diisi oleh hal-hal yang lain. Sebenarnya secara simpelnya kayak gitu ya teman-teman. Tapi mungkin kalau teman-teman agak bingung ya, memang sih ya di sini kita memang butuh solusi yang jelas gitu ya, yang mungkin spesifik gitu. Yang pertama adalah teman-teman bisa mendisable memory cache dari teman-teman. Itu bisa dilakukan di BIOS ya teman-teman. Ya mungkin kalau di memory cache ini sering kejadian pada Windows teman-teman, di mana Windows teman-teman menggunakan Windows yang jadul. Tapi biasanya juga seperti itu ya. Atau mungkin teman-teman menggunakan hardware yang jadul, tapi Windows teman-teman itu baru. Itu bisa kejadian loh teman-teman. Karena Windows zaman sekarang, terutama Windows 8 ke atas ya teman-teman, sampai Windows 10, Windows 11, itu memory cache pasti ada teman-teman. Jadi hati-hati teman-teman kalau misalnya teman-teman menggunakan hardware yang lama tapi menggunakan Windows yang baru, itu justru malah tidak compatible gitu. Mungkin di sini RQ-nya ada juga ya sebenarnya teman-teman, yang di-address gitu ya, dialamatkan untuk memory cache, tapi sedangkan hardware teman-teman tidak mendukung tersebut gitu. Kamar kosannya tidak ada gitu ya. Otomatis jadi blue screen ya. Nah, itu cara mendisable memory cache-nya nanti kita akan bahas ya lewat BIOS ya teman-teman, itu agak lumayan ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman jangan lupa untuk selalu install update yang terbaru ya dari Windows gitu ya. Teman-teman ya gampang lah ya sebenarnya, tinggal teman-teman ke Windows update kayak gini aja gitu ya, tinggal dicek kayak gimana. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk selalu cek update dari Windows teman-teman gitu ya. Terus selanjutnya langkah yang sangat simpel adalah teman-teman harus ini ya, kalau bisa gitu ya. Nih, saya di sini akan mencontohkan menggunakan control panel ya teman-teman. Nah, teman-teman biasanya kalau misalnya di sini gitu ya, teman-teman menggunakan Windows 8 ke atas gitu ya, biasanya pasti ada fast boot teman-teman, atau bisa dibilang kita ngebutnya jadi cepat ya gitu ya. Nah, teman-teman harus dimatikan gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung ke power option dan silahkan teman-teman cari. Nah, di sini nih teman-teman, di system settings ya. Nah, teman-teman di sini ya, di stop tone settingnya ini yang turn on fast startup, teman-teman harap matikan saja gitu ya, karena itulah salah satu yang bisa membuat teman-teman Windows-nya jadi blue screen, IRQ not less or equal gitu ya. Itu simpelnya kayak gitu. Terus selanjutnya ya teman-teman adalah teman-teman kalau misalnya menginstal driver yang baru atau memasang hardware yang baru, nah biasanya hardware yang baru itu tidak otomatis akan dibuat IRQ atau tidak akan dibuatkan kamar kosannya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi masalah juga ya. Biasanya itu karena hardware yang teman-teman pasang tuh baru tapi komputer teman-teman jadul. Itu biasanya kejadian juga kayak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus bisa memasang hardware yang sesuai dengan PC teman-teman gitu ya, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah sebenarnya adalah berkaitan juga dengan internet gitu ya. Nah, ini merupakan masalah yang pernah saya alami juga ya teman-teman. Kenapa selalu blue screen ini? Nah, mungkin kalau teman-teman pernah buka ini ya, nah di sini nih, buka Network and Sharing Center. Nah, teman-teman mungkin pernah ya kita buka gitu ya, misalnya di sini adapter settings. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah membuat bridge connection. Mungkin teman-teman pernah ada yang ngerti gitu ya, membuat bridge connection, jadi menggabungkan dua sumber internet menjadi satu biar internetnya makin kuat. Itu juga bisa menyebabkan blue screen teman-teman, karena bisa dibilang teman-teman kayak membuat kamar kosan baru tanpa seizin pemilik kosnya gitu ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Jadi kita ngebangun kamar kos baru tapi nggak minta izin dulu ke pemilik kosnya, otomatis ya jadi security alert gitu ya, jadi
ERQ not less or equal gitu. Itu pengalaman bagi saya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya menggunakan bridge connection di sini misal disatukan terus bridge connection klik kanan gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi kejadian. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan dari ERQ not less or equal dan juga pengatasinya bagaimana. Nah, semoga teman-teman bisa paham dan semoga videonya juga bisa dimengerti ya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terus tadi ada pencontohan yang mungkin agak gimana gitu. Mohon maaf ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini agar bisa berkembang juga ya teman-teman. Oke, saya Nanda Pradika. See you next time.